Teman satu juga yang spare fishing. Kembali lagi dengan saya Huda. Di episode kali ini saya berburu selama 3 hari, camping di pantai yang sangat indah namun penuh adrenalin. Malam gelap kami turun berburu. Pagi hari arus deras menantang nyali, hingga momen hangat bakar ikan bersama di tepi pantai. Tapi di balik tawa ada luka. Satu spare gun saya hilang ditelan laut seharga motor. Saksikan petualangan kali ini dan mari kita mulai. menu makan malam nanti. Tembakan kita entah kemana. Kayak ada di atas. Kita pindah ke mungkin ada sesuatu di balik. Pagi-pagi siap berangkat. Malah hujan deras. Dan di sini rombongan ayam sibuk cari makan. Kayak nggak peduli sama cuaca. Begitu hujan reda, kami langsung tancap gas. Dari Lombok Timur ke Lembar, Lombok Barat. Perjalanan sekitar 2 jam dengan satu mobil. Jalannya sih lumayan mulus, tapi arah kami malah salah. Jadi harus balik lagi ke lokasi penyeberangan buat cari sampan. Akhirnya sampai di dermaga penyeberangan. Saya lupa namanya. Yang jelas inilah pintu masuk ke spot keren, tempat kami bakal spare fishing rame-rame. Banyak master spero dari luar Lombok ikut gabung. Mulai dari Jawa, Bali, Turki, Itali, bahkan mungkin planet lain. Kita lihat aja nanti. Untuk episode kali ini kita akan camping selama 3 hari. Nih acaranya, acara yang ditunggu-tunggu 1 kali dalam setahun ya. Kita turunin barang lalu kita nyebrang menggunakan perahu, dan besok banyak aktivitas seru yang akan kita lakukan bersama teman-teman spero se-NTB. Yang jelas, yang pastinya kita akan spare fishing malam, pagi, siang, dan ya saksikan terus. Ini cuacanya cukup mendung dan cukup berangin. Sebenarnya beresiko untuk nerbangin drone, cuman kita coba nerbangin bawah-bawah aja ya. Oke, untuk kita naikin barang teman-teman, nyebrang ke sana. Perjalanan perahu cuma sekitar 20 menit, tapi anginnya cukup kencang dan ombaknya lumayan menggoyang. Sensasi seperti ini bikin perjalanan makin seru. Setengah adventure, setengah uji nyali. Alhamdulillah, kita udah sampai teman-teman. Barang-barang udah kita turunin, dan nih kita udah sampai di tempat base camp, tempat acara Spero Kumpul 3 teman-teman. Spotnya keren banget. Ini kita nggak di sponsor atau apa ya, cuman emang kebetulan pemilihan lokasinya itu di sini. Dan untuk acara intinya teman-teman, besok pagi rencana spare fishing sore ini harus tertunda. Cuaca kurang bersahabat, angin kencang dan air lumayan keruh. Jadi saya tunggu beberapa jam sambil mengisi waktu dengan makan-makan dan ngopi bareng. Kadang dalam petualangan, sabar itu sama pentingnya dengan keberanian. semua basah karena hujan. Setelah sholat, hujan deras datang dengan angin besar. Barang-barang kami cepat pindahkan dari Beruga ke ruangan villa. Sayang sekali, sesi spare fishing siang atau sore harus batal. Kita udah selesai makan, minum, ngopi. Sekarang kita mau angkut-angkut barang. Oh iya, di sini satu villa dicatatkan untuk 3-4 orang. Maklum, anggota yang datang banyak sekali. Semua ruangan di base camp Lombok ini sudah kami booking selama 3 hari. Khusus untuk acara Temu Kumpul 3 tahun ini. Fasilitasnya lengkap dan favorit semua orang tentu. Kolam renangnya besar yang langsung menghadap ke laut. Rasanya seperti punya pantai pribadi. Ya, ini sekarang sekitar kurang lebih jam 2:30 ya. Angin makin keras, ombak laut juga makin bergelombang. Rencananya sorenya kita bakal turun spare fishing, cuman ya sepertinya sih kayak nggak memungkinkan ya. Yang jelas mungkin nanti malam insya Allah kita bakal cobain di spot depan, dan besok lagi bakal full spare fishing. Kalau ada hasil, biasanya kita bakal bakar hasil kita. Mantap.
Malam pun tiba, jam 10 malam kami mulai persiapan. Pasang wetsuit 3 mili, atur pemberat, siapin pelampung. Begitu selesai, badan sudah berkeringat dingin. Rasanya seperti kehabisan oksigen, bahkan sebelum nyebur. Belum nyebur udah keringat nih. Ini pelampung. Malam ini saya berburu hanya berdua dengan Spero Burhan. Oke, semua udah siap. Langganan gurita kalau turun malam. Apakah kali ini dia berhasil lagi? Semoga saja. Bismillah. Kita coba di spot-spot di depan aja ya. Nih, saya berdua sama Master Burhan. Baru sampai di air laut, sayangnya spot kali ini kurang sedap dipandang. Sampah kiriman tiba-tiba numpuk di depan base camp. Pesan saya, dimanapun teman-teman berada, kalau tidak bisa bersihkan sampah orang lain, minimal bawa pulang sampah sendiri. Air di pinggir pantai lumayan keruh, tapi sedikit ke tengah laut mulai tampak lebih jernih. Waktunya berburu. Bismillah. Baru turun ke air langsung ketemu Tuan Kref yang kelihatan cuek banget. Saya pun menyapa dengan memaksa. Pemanasan berburu di kedalaman 3-4 meter. Cari lubang-lubang karang. Berharap ada penghuni yang siap jadi menu. Ketemu ikan ukuran pas panggangan, bersembunyi di balik karang. Tembakan pertama alhamdulillah kena. Ini adalah ikan melelah, salah satu ikan favorit saya. Dagingnya manis, lembut, dan kalau dibakar pakai arang, aromanya bisa bikin lapar sebelum matang. Geser sedikit ke arah yang lebih dalam. Ketemu ikan forot yang kelihatan malu-malu. Nggak mau saya ganggu, saya putuskan cari ikan yang lebih besar saja. Tiba-tiba ketemu Spero Burhan. Dia ngasih aba-aba. Entah cuma suruh rekam ikan di bawah atau langsung tembak. Karena bingung, saya putuskan tembak saja. Kelihatan tembakannya kena, walau ternyata ikannya lumayan kecil. Lanjut berburu, seekor cumi melintas. Saya dekati pelan-pelan, tapi ternyata dia nggak mau didekati dan langsung kabur secepat ninja Hitori. Tempat kita spare fishing malam dekat sekali sama jalur penyeberangan Lombok Bali, teman-teman. Berburu malam ini kadang agak berisik. Gara-gara dekat pelabuhan jalur Lombok Bali, jadi suara mesin kapal feri sering terdengar. Bikin suasana makin misterius. Ketemu sepasang ikan jenggo yang mesra. Saya coba tembak keduanya sekaligus, tapi sayang, meleset. Mungkin kekuatan cinta mereka terlalu kuat. Ketemu Tuan Kref lagi. Kali ini lebih besar, tapi saya biarkan. Ini hasil sementara Spero Burhan, lumayan. Namun ternyata belum dapat gurita di sini. Hampir 2 jam spare fishing, mau balik istirahat, saya malah ketemu ikan target baronang. Dan alhamdulillah kena. Salah satu ikan yang paling besar yang saya lihat di spot ini. Walau hasil malam ini nggak banyak, tapi tetap bersyukur. Pindah ke kamera kedua yang dipegang Master Spero Burhan. Terlihat ada 3 cumi bayi lewat. Di sini dia dapat ikan melelah cukup besar dan beberapa jenis ikan lainnya. Di akhir, Spero Burhan juga dapat ikan baronang. Lumayan, nambah untuk menu makan malam. Naik sekitar jam 12 malam. Suasana sepi dan air laut yang tenang. Kurang lebih kita spare fishingnya sekitar ya 1,5 jam lah. Hasilnya ya sekedar lah ya, teman-teman. Ukuran 4-5 jari lah. Tadi kita ketemu cumi 2 kali, teman-teman. Cuman ya liar banget. Seandainya kalau clear banget ya mungkin kita bisa bertahan lah 2 jam. Ini hasil kami berdua malam ini. Walau tidak banyak, sensasinya tetap luar biasa. Ikan-ikan ini langsung kami bersihkan. Sekitar 15 menit menunggu, perut sudah cemberut minta diisi. Menikmati hasil tangkapan sendiri saat lapar itu nikmatnya double. Oke, ini dia hasil buruan malam kita sudah jadi. Tinggal kita menikmatinya, mantap. Nyam nyam nyam. Nih menu kita, teman-teman. Ikan, telur, dan
tahu. Setelah makan, langsung istirahat untuk persiapan berburu lagi besok. Sekaligus acara temu kumpul yang pasti seru. Cicipin ikan sweplet. Kita lagi buat time lapse. Kita tunggu sekitar 1 jam. Sekarang sekitar jam 7 kita udah sholat. Kita nunggu teman-teman spot fishing bareng, dan nanti bakal ada acara-acara seru menarik. Dan nih teman-teman semua udah bangun, dan tuh poster-poster temu kumpul acara inti dari vlog ini. Sebelum berburu, sambil persiapkan baju baru untuk dibagikan ke semua anggota yang datang. Satu persatu, teman-teman Spero dari berbagai daerah mulai berdatangan. Saking banyaknya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Sebagian dari teman-teman sudah datang. Karena tangan ini gatal, akhirnya kami coba spear fishing di spot dekat dermaga. Kita cobain di spot-spot dekat-dekat aja ya. Pakai satu boot milik Spero Om Mandala. Tapi begitu lihat airnya, langsung hilang mood. Warnanya mirip susu coklat. Kami putuskan balik lagi. Sesampainya di base camp, kawan-kawan Spero lain sudah lengkap. Teman-teman Spero udah datang semua. Pertemuan seperti ini memang berharga, karena hanya sekali dalam setahun. Meski baru kenal, rasanya sudah seperti keluarga. Sama-sama suka laut, suka berburu. Setelah berkenalan, kami langsung tancap gas ke spot berburu pagi. Total ada 3 perahu dengan spot berbeda-beda. Bahkan ada master bule yang ikut juga. Semoga saja perburuan pagi ini lumayan panen. Di atas perahu, kami siapkan semua perlengkapan. Pasang wetsuit, cek spare gun, dan sebagainya. Boat kita lagi berhenti istirahat dulu karena ada sedikit kendala, yaitu mesin perahunya ada sampah gitu di baling-balingnya. Cari spot pertama ternyata lama sekali. Sudah pindah 3 kali. Koordinat yang disimpan di HP kawan tidak ketemu. Kita udah sampai spot. Sedangkan ombaknya sudah mulai bikin kepala pusing dan mual. Tuh, para Spero master bule udah turun langsung duluan. Akhirnya di sini kami putuskan turun di spot yang kedalamannya yang tidak terlalu ekstrim bagi master bule. Tapi bagi saya ini dalam sekali. Tidak pakai lama, kami langsung mulai perburuan pertama. Bismillah. Tarik 2 karet spare gun inverter. Air kali ini lumayan jernih, tapi karena cukup dalam, saya nggak bisa menunggu di dasar. Kepala itu lagi agak sakit gitu kalau lagi sini, nggak bisa terlalu dalam. Akhirnya berburu dengan teknik melayang, mengikuti arus yang syukurnya tidak deras. Ikannya sepi teman-teman. Hampir 1 jam menyelam, belum juga ketemu rombongan ikan lewat. Kepala mulai terasa sakit luar biasa saat turun lebih dari 10 meter. Sepertinya efek begadang semalam. Kurang beruntung spotnya. Daripada memaksakan diri, saya ketemu Spero Master Dani yang karetnya sudah kendur. Powernya lemah. Lalu saya pinjamkan spare gun saya, dan di sini saya jadi kameramennya saja. Percobaan kedua, Spero Dani menyelam di kedalaman 17 meter lebih, membidik target di balik karang. Tapi gagal.
Percobaan berikutnya juga meleset. Di sini tiba-tiba perahu menjemput. Ternyata sudah hampir 2 jam berburu, di mana batas waktu yang sudah kami diberikan. Dari banyaknya Master Spiro yang turun, hanya dapat 2 ekor ikan. Banyak juga yang zong, termasuk saya. Keren job. 1 biji 1 batang. Giginya besar. Go shoot. Nice job fish. Nih, kita tadi tukeran pergan sama Mas Dani. Balik ke base camp, sore mulai tiba. Beberapa teman menunggu Spiro lain yang belum kembali. Ada juga yang tidak turun karena kekurangan perahu. Oke, teman-teman yang di pinggir lagi menanti hasil kita. Mana hasil kita mas sudah? Hasilnya tadi udah dibuang setengah karena keberatan. 3 action. Tadi di tengah besar deh, sekarang sampai kempes ya ini. Bersih-bersih badan dengan air tawar. Lalu hiburan bonus, Master Bule karaoke dengan suara serak-serak basah. Tidak lama, Spiro lain datang membawa ikan monster GT dan tenggiri. You got one, bro? Yeah, I got the GT. Oh, really? Great. Di sini kami langsung siapkan kayu bakar dan mulai bakar ikan. Lokasi bakarnya nyaman sambil ngobrol santai. Oke teman-teman, nih hasil spare fishing kawan Spiro tadi siang. Nih kita lagi buat bara api 2 karena sana 1 karena lumayan banyak biar cepat untuk kita menu makan malam nanti. Oke teman-teman, nih acara inti dari sebuah temu kumpul Spiro di akhir 2024 sudah dimulai malamnya. Dan nih kita bakal kumpul-kumpul dulu, ngadain percakapan-percakapan yang akan kita lakukan malam ini dan sembari menunggu ikannya matang teman-teman. Mantap. Sahabat speaker yang keren-keren itu. Seperti terima kasih atas kilo yang tambah ya satu lagu. Memang gaji, Pak. Chicken. Untuk membagi berurai, biasanya akan ada Kulitnya nih, bakar lagi, tambahin bumbu. Sekitar 1 jam membakar semua hasil buruan, aroma ikan bakar menyatu dengan angin laut malam. Bikin perut semakin cemberut, tidak sabar nunggu. Hingga azan maghrib berkumandang. Selesai sholat, alhamdulillah semua ikan matang sempurna. Siap disantap rame-rame dengan rasa syukur dan tawa bareng. Panas-panas dulu kan? Sila, lagi. Bentar, sekepalanya. Momen makan malam sudah tiba. Teman-teman semua sudah makan semua. Anjing. Ada yang tadi. Paguyuban Spiro Mataram. Paguyuban Spiro NTB. Acara malamnya makin seru. Bahas teknik spare fishing dari Master Bule, tips mengatasi masalah di laut, sampai game quiz dengan hadiahnya banyak sekali. Satu, akhir. Oke, dapat door prize pertama. Ada sekitar 40 sampai 50 hadiah dari berbagai brand. Ada brand lokal dan luar. Semua peralatan spare fishing. Oke, udah.
Kita balik modal ya. Nih, dapat wetsuit teman-teman. 3. Boleh tepuk tangan semua. Oke, giveaway terakhir teman-teman, yang hadiahnya begitu-begitu spesial, ada spare gun. Kayaknya teman-teman semua pada heboh. Siapakah yang dapat nih? Kita bakal spinning dia di komputer. Selesai membagikan semua hadiah, kami lanjut ngobrol panjang sampai jam 2 malam. Tapi karena mata sudah nggak bisa diajak kompromi, saya pamit istirahat duluan. Hari ini benar-benar padat dan melelahkan. Kabar bro. Pagi terakhir tidak ada spare fishing, hanya ngobrol santai, sarapan, ngopi, dan foto bersama. Tahun depan rencana akan diadakan lagi, mungkin di Lombok Tengah dekat Mandalika atau Pulau Sumbawa. Siapa tahu ada yang mau ikut, coba komen di bawah. Testimony about the event. The event was very nice. Temu Kumpul 3 was great. Amazing experience, guys. Really enjoyed. Thank you a lot. It's very good. Thank you so much. I'm happy to be people spinning in Lombok and maybe next year. Pengalaman sangat berkesan. Semoga selalu dilaksanakan tiap tahun. Akhirnya seperti ini. I meet so many people. It's too nice, and I want to come back. I want to spearfishing now with everybody. Thank you. Itu nerbangin drone momen terakhir untuk acara Temu Kumpul. Dan nih ada salah satu penonton setia kita, my boy nih, calon Spiro. Siapa namanya? Rafa. Oh, Rafa. Ini bapaknya ini master banget nih. Jangan lupa subscribe. Pagi ini saya lanjut berburu, tidak jauh dari rumah, cuma 30 menit perjalanan. Niatnya hanya pemanasan, sebelum trip menuju spot yang disebut Raja Empatnya Lombok, di pantai selatan. Jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari rumah. Oke, mesin sudah dinyalakan, bertanda kita mau OTW. Spotnya dekat-dekat sih, sekitar ya 15-20 menit. Trip kali ini hanya bertiga, Spero, Bang Lan, dan Bang Ari, yang juga pemandu wisata Pantai Pink di dekat sini. Di tengah perjalanan jarang-jarang kita ketemu air yang clear sampai kelihatan dasarnya. Seperti teman-teman lihat nih. Sebenarnya hari ini tidak niat bikin konten, hanya mau mengabadikan suasana bawah laut. Tapi entah kenapa tangan ini gatal sekali menekan tombol rekam. Ternyata hari ini justru jadi hari yang meninggalkan cerita pahit buat saya. Di tengah perjalanan mesin ketinting sempat mogok, namun alhamdulillah masih bisa diperbaiki dan kami lanjut ke spot tujuan. Oke, kita sudah sampai spot kawan-kawan. Sampai di spot tanpa buang waktu langsung turun spare fishing. Ya Bang Ari. Minum dulu. Tarik 3 karet spare gun. Air kali ini lumayan keruh, tapi ketika sampai dasar masih agak jernih. Wajar saja, spot ini dekat dengan aliran sungai, jadi warna airnya mudah berubah. Pemanasan ketiga di titik yang sama. Spot ini tidak terlalu dalam, hanya 5-7 meter. Jadi saya bisa menunggu ikan agak lama di dasar. Beda cerita kalau spotnya dalam, waktu tunggunya lebih singkat. Baru sampai dasar, ikan tompel mondar-mandir di depan. Ikan jenis ini terkenal susah diburu, karena jarang diam, selalu mencari kesibukan. Di sini ikannya menjauh, dan saya pun cek sekitar untuk cari target lain. Ternyata dia kembali mendekat. Kesempatan itu langsung saya ambil. Alhamdulillah kena. Walau tidak tembus, tapi tepat di bagian kepala. Jadi ikannya langsung tumbang. Geser sedikit, tiba-tiba seekor ikan cukup besar mendekat. Saya tembak.
tapi sayang sekali tidak tembus. Padahal sudah merasa dekat, tapi ya namanya belum rezeki. Lanjut menyelam, kali ini 2 ekor ikan lewat di depan. Menunggu momen yang tepat, saya tembak. Alhamdulillah berhasil diamankan. Tambah 1 ekor, tadi hampir lepas. Saya bisa nangkap. Lanjut menyelam. Tidak lama kemudian, terlihat ikan baronang bersembunyi di bawah karang. Saya tembak. Alhamdulillah kena. Tapi di sini busur nyangkut di karang, jadi harus turun lagi untuk melepaskannya. Hasil ketiga teman-teman, alhamdulillah. Hampir 2 jam spare fishing, air makin keruh dan jarak pandang terbatas. Tapi tiba-tiba seekor ikan melelah ukuran lumayan muncul tepat di depan mata. Ajaibnya, ikan sekecil ini malah mengamuk, membawa busur saya. Hasil bertambah lagi. Ke tempat kita ikan melelah, dagingnya sangat lezat nih, enak banget. Ini hasil Spero Banglan, seekor barakuda, swap lip, dan 1 baronang. Saya geser ke titik lain. Menyelam lagi, di sini saya ketemu swap lip yang jadi target. Alhamdulillah tembakan tepat. Dapat lagi koleksi ikan untuk dibakar. Swap lip. Menyelam lagi. Saat sedang fokus melihat ikan di kanan, tiba-tiba bayangan ikan besar muncul dari kiri. Mau ditembak tapi gerakannya terlalu cepat. Bahkan saya tidak sempat mengenali jenisnya. Menyelam terakhir hari ini, saya mengincar seekor ikan liar yang mondar-mandir di depan. Sudah 4 kali naik turun untuk memburunya. Saat mau mendekat, saya melihat ikan lain bersembunyi di balik dedaunan laut. Di sini saya kira kerapu, langsung saya tembak. Alhamdulillah kena. Motifnya unik, mirip kerapu. Jarang-jarang saya dapat ikan ini. Tapi di sini busur nyangkut lagi, jadi saya turun untuk mengambilnya. Disinilah awal musibah itu. Saat mau naik, saya melihat spergun saya untuk terakhir kalinya. Biasanya setelah menembak ikan, saya langsung pegang karetnya, karena spergun tidak nyambung ke busur. Awalnya saya santai, yakin masih di sekitar. Satu lagi teman-teman. Saya menyelam 5 menit mencari spergun saya di dasar, dan baru sadar, jika tidak dipasangkan busur, harusnya spergun saya mengambang. Tapi karena gelombang dan air makin keruh, di sini saya mulai panik. Tembakan terakhir sangat menggembirakan. Namun ujung-ujungnya tembakan kita entah kemana, cari-cari sekitar 30 menitan. Ini kalau udah ketemu lagi masih tetap saya coba nyelam lagi, cobain cari. Kalau nggak ada ya kita biarin aja. Di sini saya dan kawan Spero mencari pakai perahu, mutar sekitar 3 kali di sekitar lokasi, namun tidak ketemu juga. Oke, ini kita udah mencari spergannya yang hilang sekitar 1 jam. Kita muter-muter ada di atas spergannya. Usaha terakhir, saya menyelam lagi di titik terakhir menembak ikan.
cari terpindah. Ya, kita biarin saja. Trip menuju pantai selatan Raja Empatnya Lombok pun harus ditunda karena kehilangan spare gun seharga motor yang sudah banyak menyimpan kenangan. Yang menarik, besar kan itu pelampungnya. OTW, kita pulang sajalah. Rencananya besok ini bakal saya trip ke selatan bagian Lombok Barat, teman-teman. Cuman dikarenakan spare gunnya hilang hari ini, kita ambil hikmahnya sajalah, ambil positifnya. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Walau hari ini dapat ikan lumayan, rasanya tetap hampa. Semoga saja segera terganti atau ada rezeki lebih untuk beli yang baru.